Untuk kali ini materi yang keempat ya berarti ya. Ya, yang sekaligus yang terakhir Pak. Terakhir ya. Di sini nanti akan disampaikan materi yang keempat oleh Bapak Nurholis Anasuha MPD. Beliau termasuk ini guru muda ya, guru yang muda tapi mumpuni begitu ya. Betul sekali. Mengajar pendidikan agama Islam. Ya. Selain itu juga beliau staf kurikulum begitu ya. Salah satu staf ahli ya Pak, karena lumayan lama. Ya, luar biasa ini. Tenaga muda masih energik begitu kan, Maris. Tapi sudah selesai S2 ya Pak? Iya, sudah alhamdulillah S2 ya, dan sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Ya, nanti ini bisa menggerakkan tentang kreativitasan, motivasi belajar untuk anak didik di SMA Negeri 1 Sumpil ini. Dan juga ini materinya mengenai motivasi dan cara belajar efektif. Jadi bagi adik-adik yang selama ini mungkin merasa kesulitan dalam belajar PJJ ini, boleh ditanyakan kepada Pak Nurholis barangkali tips dan triknya agar dapat mengikuti PJJ dengan baik. Iya betul, karena PJJ di sini kadang-kadang juga bagi mereka masih kesulitan, baik itu di pegunungan, ada kota tidak ada HP-nya. Iya, dan juga ada mungkin HP, caranya ada kota tidak ada jaringannya begitu. Iya, jadi memang kesulitan seperti itu. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan bagaimana cara pembelajaran yang efektif dan kreatif. Bagaimana untuk motivasinya. Ya, dan juga untuk menanggapi tadi mengenai yang kuota itu Pak. Untuk pembelajaran yang di YouTube, barangkali nanti takut boros kuotanya, mungkin bisa memakai Telkomsel ataupun XL dengan cara download dari Play Store. Terus nanti ada kuota yang harian unlimited YouTube, ada juga yang add-on sosmed kalau di XL ya. Jadi adik-adik jangan patah semangat, tetap harus belajar ya, karena dari kuota hariannya itu harganya kisaran dari 3.000 yang satu hari, atau seminggu itu 13 ribuan. Jadi masih bisa dijangkau sepertinya. Iya betul. Ya, jadi, langsung saja Pak. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini pemateri yang keempat ya. Keempat sudah hadir, beliau adalah Bapak Nurholis Anasuha MPD. Ya. Akan menyampaikan materi apa ya Kak ya? Mengenai motivasi dan cara belajar efektif. Ya, kepada Bapak dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumpil, Bapak Dr. Andes Yusi Daya Pribadi MPD. Yang kami hormati para waka SMA Negeri 1 Sumpil, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sumpil, dan terima kasih juga kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bisa hadir di sini mengisi materi MPLS. Dan tak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Studio Semanis Production yang telah berusaha keras di dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kelancaran kegiatan MPLS secara online ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir di sini untuk mengisi materi yang keempat, yaitu berkaitan dengan motivasi dan cara belajar efektif. Tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Namun sebelum ke materi, izinkanlah saya mungkin ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, tadi disebutkan bahwa nama Nurholis begitu ya. Di sini saya diberi amanah atau tanggung jawab tugas mengajar
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana di tahun 2021-2022 nanti saya diberi tanggung jawab untuk mengajar di kelas 10. Nah, sehingga nanti ke depannya kelas 10 yang saat ini untuk mapel pendidikan agama Islam akan banyak kita melakukan diskusi, kemudian ada tanya jawab dan pembelajaran dengan saya begitu. Baik, langsung saja mungkin untuk PowerPoint yang sudah saya siapkan bisa ditampilkan ya, bahwasannya kita akan sedikit berbagi berkaitan dengan bagaimana kita dapat memotivasi diri kita masing-masing dan juga bagaimana kita bisa belajar secara efektif khususnya di pembelajaran jarak jauh atau daring. Di slide yang kedua bahwasannya saya setidaknya sudah memetakan paling tidak ada 10 beberapa tantangan yang dihadapi oleh siswa selama pembelajaran daring. Tentu ini juga mengacu dari tahun-tahun kemarin ya, bahwasanya memang banyak hal yang menjadikan pembelajaran ini kurang begitu efektif begitu. Nah, di tampilan layar kalian semuanya di situ bisa kita pahami atau kita baca bersama-sama ya. Tantangan yang dihadapi siswa selama pembelajaran daring yang pertama itu adalah jaringan internet yang lambat atau susah sinyal. Nah, ini memang tergantung dari lokasi atau tempat tinggal kalian itu di mana. Memang ketika suatu wilayah yang sulit adanya sinyal itu menjadi tantangan atau kendala di dalam mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Maka di sini tentunya kalian tidak terus kemudian pasrah dengan kondisi di daerahnya saya tidak ada sinyal, susah sinyal dan sebagainya. Maka kalian pun juga harus tetap berusaha bagaimana supaya kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran daring. Misalkan dengan yang pertama bisa dengan mengganti providernya yang di daerah itu banyak sinyal. Kemudian juga mungkin bisa bertanya kepada teman tentang hasil pembelajarannya itu apa, atau mencari tempat lain yang banyak sinyal. Ini poin pertama ya, kadang banyak dikeluhkan oleh siswa-siswa yang tahun kemarin melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, ini kendala yang kedua ini tidak memiliki kuota internet. Nah, ini hampir menjadi masalah secara nasional, terutama juga di pelosok juga seperti itu. Nah, alhamdulillah bahwasanya dari Kemendikbud pun ini sudah berupaya bahwa ketika siswa tidak memiliki kuota internet, ada semacam pemberian kuota kepada siswa. Memang jumlahnya sudah ditentukan ya dari sana berapa kuotanya. Dan ketika kita mendapat kuota dari pemerintah, kita harus menghemat kuota tersebut untuk dapat digunakan khusus di pembelajaran saja. Sehingga kebiasaan yang barangkali menghabiskan kuota dengan hal-hal yang barangkali kurang penting, ini sebaiknya diminimalkan atau dihindari begitu. Ini dalam rangka untuk menghemat kuota internet supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya gangguan di rumah. Nah, gangguan di sini ini tentu macamnya sangat banyak ya. Bisa mungkin karena
mestinya kita saat ini mengikuti pembelajaran daring, tetapi ada saja yang barangkali orang tua memang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu juga barangkali menjadi semacam gangguan di dalam kita mengikuti pembelajaran gitu. Atau juga ketika kita sedang mengikuti pembelajaran daring, ternyata ada adik atau kakak atau saudara atau siapa saja yang mungkin mengganggu aktivitas belajar kita. Nah, maka dalam hal ini harus dikomunikasikan bahwa mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang sesuai dengan jadwal daring yang sudah dibuat oleh sekolah, maka di waktu-waktu itu kalian fokus untuk mengikuti pembelajaran dari rumah, sehingga orang tua pun atau siapapun yang berada di rumah ini dapat memahami, sehingga kalian pun ketika belajar tidak menjadi terganggu. Kemudian yang keempat, tantangan yang keempat di dalam mengikuti pembelajaran daring adalah yaitu pembelajaran menjadi kurang interaktif. Ini jelas kurang interaktif karena memang tidak bertatap muka. Ini berbeda ketika pembelajaran dengan bertatap muka, tentu antara guru dan siswa itu dapat berinteraksi dengan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Namun ketika kita dibatasi dengan sebuah pembelajaran secara online, memang tidak serta-merta pembelajaran interaktif itu dapat dilakukan karena keterbatasan ruang dan waktu. Nah, ini salah satu kelemahan juga ketika dalam pembelajaran daring. Kemudian yang kelima, tantangan yang kelima adalah ada beberapa siswa yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran. Artinya ketika jam 8 pagi harusnya kalian sudah mengikuti pembelajaran daring, ternyata masih ada siswa yang barangkali masih pulas tidurnya. Nah, ini juga menunjukkan ketidakseriusan di dalam mengikuti. Atau sengaja meninggalkan pembelajaran dengan melakukan aktivitas lain, misalkan bermain game online atau pergi ke suatu tempat yang mungkin kalian sukai, padahal di jam itu harusnya kalian mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dan itu pun di absen begitu. Sehingga ketidakseriusan siswa di dalam mengikuti pembelajaran daring ini juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang keenam, pembelajaran yang monoton, artinya apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru ini memang sesuai dengan kemampuan, karena kemampuan seseorang itu jelas beda-beda dan ini memang harus dimaklumi oleh siswa begitu. Jadi ketika Bapak Ibu guru memang menyiapkan sebuah model atau metode pembelajaran, ini memang tidak serta-merta barangkali sesuai dengan keinginan siswa. Karena Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sumpih ini memang beragam, artinya ada guru-guru yang memang usianya usia-usia produktif. Ada juga Bapak Ibu guru yang barangkali sudah senior dan sebagainya. Tentu di dalam menyiapkan model atau metode pembelajaran ini beraneka ragam, sehingga kalian sebagai siswa pun berusaha untuk memaklumi atau mensiasati bagaimana agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian tetap bisa memahaminya dengan baik. Kemudian yang ketujuh, banyak tugas sehingga menjadi bosan dan jenuh. Ini hampir dikeluhkan oleh seluruh siswa, tidak hanya di SMA Negeri 1 Sumpio, tapi hampir di seluruh sekolah. Jadi
ketika banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, siswa merasa bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya tugas-tugas itu juga diberikan dalam rangka untuk penyampaian materi. Sehingga ketika kita menjadi seorang peserta didik, di mana di situ kita adalah dalam proses belajar, kita harus dapat menemukan strategi atau cara belajar yang baik agar tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kalian pun tetap dapat mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Cuma terkadang kita suka menumpuk pekerjaan di akhir, sehingga tugas-tugas yang mestinya bisa dikerjakan lebih awal, ini menumpuk di akhir, sehingga tugas-tugasnya itu menjadi sangat banyak. Dan ketika akan memulai melaksanakan atau mengerjakan tugas, ada perasaan tidak bersemangat, jenuh, bosan, dan sebagainya. Akhirnya pun kalian barangkali cuek atau kurang peduli dengan tugas-tugas tersebut. Dan itu nanti akan berpengaruh dengan nilai tentunya. Ini salah satu yang menjadi tantangan yang harus dihadapi siswa dan harus diadakan perubahan. Karena kalau pola pikir kita masih seperti barangkali ketika di SMP kalian, tentu perubahan dalam diri untuk menjadi lebih baik ini akan sangat jauh untuk bisa tercapai. Nah, maka dari itu berusahalah untuk mensikapi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran daring ini dengan positif. Kemudian yang ke-8, terkadang ada siswa yang memiliki gawai atau handphone ini tidak mendukung alias jadul. Nah, ini kadang ada ruang penyimpanan yang terbatas atau sudah penuh. Kemudian untuk mengedit aplikasi dan sebagainya ini juga kurang mendukung. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi siswa, karena selama pembelajaran daring ini kita lebih banyak memang menggunakan handphone atau gawe di dalam berinteraksi secara online, baik dengan grup WhatsApp ataupun dengan Google Classroom yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, maka di sini memang menjadi tantangan yang cukup besar ketika kita tidak bisa ya memaksakan atau meminta kepada orang tua untuk memfasilitasi. Karena kondisi orang tua kita jelas berbeda-beda. Sehingga hal ini bisa disolusikan dengan teman. Nah, tentu ketika pembelajaran ini kita harus sering berinteraksi dengan teman satu kelas supaya kita tidak tertinggal materi-materinya. Kemudian ada juga yang tidak punya HP sendiri, artinya kadang barengan dengan adiknya, dengan kakaknya atau dengan orang tuanya. Ini pun juga menjadi tantangan atau penghambat siswa di dalam mengikuti pembelajaran online dengan tepat waktu. Nah, ini mestinya mungkin bisa bergantian ketika mungkin adik di SMP, kakaknya di SMA, pembelajaran daringnya jamnya bersamaan, maka ini disiasati bagaimana supaya bisalah mengikuti keduanya dengan baik begitu. Nah, ini memang harus didiskusikan ya apabila memang HP itu harus bersamaan dengan adik atau kakak dan seterusnya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, tantangan yang ke-10 adalah adanya siswa yang malu untuk
berekspresi atau bertanya kepada guru dan teman. Artinya di sini yang aktif ya hanya siswa-siswa itu saja, sehingga guru pun ketika pembelajaran tatap muka juga mungkin sulit ya untuk menghafal nama siswa seluruhnya yang jumlahnya ratusan, apalagi ketika pembelajaran daring yang tidak tahu bagaimana wajah siswanya dan seterusnya, begitu, hanya namanya saja. Maka ketika yang aktif hanya siswa-siswa itu pun ya yang diingat hanya nama. Inilah kelemahan di dalam pembelajaran daring ini. Sehingga kalian pun juga berusaha supaya Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Subyuh ini bisa mengenal setidaknya karakter. Mungkin ketika wajah ini sulit untuk dikenali karena tidak bertatap muka, setidaknya Bapak Ibu guru bisa mengenali karakter atau sifat dari siswa tersebut dengan ekspresi atau dengan bertanya jawab kepada guru ataupun teman dengan baik selama pembelajaran daring. Sehingga guru pun akan mengingat, oh ya ini misalkan namanya Rifki. Nah, ketika mungkin bertanya atau berinteraksi dengan guru, ternyata sikapnya sopan, baik, tutur katanya juga baik kepada Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru pun akan mengingat bahwa Rifki itu punya karakter yang baik, meskipun ketika ke sekolah barangkali bertemu siapa begitu, nggak tahu gitu. Tapi ketika saya Rifki Pak gitu, saya yang sering WA ke Pak Guru. Oh iya, nah itu kan sehingga baru tahu gitu. Tapi jelas akan membekas bahwa karakter Rifki adalah karakter siswa yang baik. Begitu. Nah inilah 10 yang mungkin tantangan yang bisa saya hadirkan. Mungkin nanti kalian pun bisa menambahkan ya, atau apa yang kalian alami selama pembelajaran daring ini dalam sesi tanya jawab nanti. Saya lanjutkan. Ketika menghadapi sebuah tantangan, maka kita harus bisa menghadapinya dengan baik, salah satunya dengan memiliki motivasi. Bahwasanya siswa harus memiliki motivasi dalam belajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi itu dibagi dua, itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu berkaitan dengan motivasi yang berasal dari dalam diri atau pribadi seseorang, sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri, di mana motivasi itu dapat merubah suatu perilaku menjadi lebih baik. Salah satu yang di sini saya contohkan yaitu seseorang yang selalu ingin maju dalam belajar, yang dilatar belakangi oleh pemikiran positif bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna saat ini dan mendatang. Ini motivasi intrinsik ya, dicontohkannya kurang lebihnya seperti itu. Meskipun pembelajaran nantinya masih tetap ya secara daring ataupun nanti kedepannya bisa tatap muka, insya Allah, bahwa apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita berpikirnya positif, dan itu tentu akan berguna bagi diri kalian baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kalau kita dapat melihat para alumni di SMA Negeri 1 Subyuh ini memang sudah tersebar di mungkin bahkan ya di seluruh Indonesia itu, dengan berbagai macam profesi yang mereka bidangi sekarang. Nah, itu salah satu yang barangkali menjadikan mereka di posisi kesuksesan sekarang ini, mulai dari ketika di SMA mereka berpikiran positif,
dan menerima berbagai macam materi atau pelajaran dari Bapak Ibu guru dengan baik. Karena perubahan itu akan terjadi ketika kalian mampu merubah diri kalian sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dorongan yang berasal dari luar diri seseorang. Ada faktor luar yang dapat mempengaruhi diri kita supaya menjadi lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada seorang anak yang malas belajar, kemudian ada guru atau orang tua yang memberikan motivasi, jika kamu bisa membaca Al-Quran dengan baik, besok Bapak belikan sepeda misalkan itu. Nah, ini salah satu bentuk motivasi juga atau dorongan, karena barangkali anak itu memang menginginkan sepeda, katakanlah seperti itu. Sehingga dengan memberikan motivasi, asalkan kamu bisa mengaji atau membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah Bapak belikan sepeda. Ini contoh kecil aja, meskipun banyak contoh-contoh yang lain itu. Atau mungkin dengan nilai, kalau kamu mengikuti kegiatan pengayaan oleh Bapak Ibu guru, nanti nilainya akan Bapak atau Ibu tambah gitu, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini motivasi yang bersifat ekstrinsik. Nah, kalian pun juga bisa selain itu dengan membaca kalimat-kalimat yang berkaitan dengan motivasi ataupun menonton video tentang orang-orang yang sudah sukses. Itu juga menjadi salah satu strategi di dalam menghadirkan rasa motivasi kita di dalam belajar. Nah, tentu kan sangat banyak sekali ya kalimat-kalimat motivasi yang bisa kita jadikan renungan atau menjadikan kita semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring. Ini juga kembali kepada kesukaan ya atau hobi gitu. Jadi kalau saya pribadi pun juga senang untuk membaca kalimat-kalimat motivasi ataupun menonton video tentang orang-orang yang sukses di dalam hidupnya. Nah, contoh ya di situ ada sebuah kalimat motivasi, mungkin terbaca atau tidak ya. Kalau tidak terbaca saya bacakan di sini. Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekedar duduk diam. Berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Nah, ini salah satu kalimat motivasi bahwa ketika kita ingin mengadakan sebuah perubahan dalam diri kita, kita tidak bisa hanya dengan duduk diam. Nah, artinya tidak melakukan aktivitas apapun itu. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang cerdas, pintar atau sukses, tapi kita tidak melakukan sebuah aktivitas apapun yang dapat mengantarkan ke sana, ini sulit untuk terjadi gitu, atau sulit untuk dilakukan. Dan tentu saja ketika di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu juga Allah menyampaikan bahwasanya Allah akan mengubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya sendiri gitu. Sehingga perubahan itu akan terjadi ketika kita itu mau bergerak begitu, adanya perubahan. Ini berkaitan dengan motivasi. Kemudian di slide berikutnya berkaitan dengan strategi belajar efektif selama PJJ atau pembelajaran daring. Nah, ini kita bisa menerapkan ya salah satu, dua, dan tiganya ketika pembelajaran daring ini bisa menjadi efektif bagi kita. Yang pertama adalah
kita harus mengawali segala aktivitas itu dengan niat. Karena kalau kita mengawali sesuatu tanpa niat, jelas hasilnya tidak bisa tercapai dengan baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga segala sesuatu amal itu harus diawali dengan niat. Dan niat itu juga tergantung dari hasil dari niat itu juga tergantung dari apa yang kita niatkan. Kalau pembelajaran daring yang kita ikuti memang setengah-setengah di dalam melakukannya, jelas hasilnya pun akan setengah-setengah itu. Tetapi kalau kita niatnya memang sungguh-sungguh, serius, kita juga berpikirnya positif, maka hasilnya pun nanti akan dapat maksimal sesuai dengan keinginan kalian atau keinginan kita begitu. Dan memang niat ini harus kayak tadi saya sampaikan, ada motivasi dalam diri kalian supaya apa yang dilakukan itu memang dapat berjalan dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasannya ketika dalam pembelajaran daring supaya belajar kalian menjadi efektif, yaitu jangan memforsir belajarmu. Artinya sepanjang hari kau untuk belajar terus tanpa istirahat, jelas otak menjadi lelah. Karena otak pun juga butuh istirahat. Sehingga ketika memforsir atau apa-apa sesuatu yang berlebihan, jelas dampaknya kurang baik. Seperti itu. Nah, ini pun tidak hanya kepada aktivitas, tetapi kepada makanan pun juga, ketika makan kok berlebih-lebihan pun juga tentu menjadi tidak baik untuk kesehatan. Nah ini ya, jadi sesuatu apapun yang sifatnya adalah memforsir, salah satunya adalah dengan memforsir belajar, ini merupakan salah satu yang kurang efektif di dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah memberitahu anggota keluargamu kalau kamu sedang belajar secara online. Jadi jadwal daring yang diberikan oleh sekolah kepada kalian disampaikan kepada orang tua, sehingga di jam-jam tersebut kalian dapat fokus mengikuti pembelajaran daring. Nah, gitu ya. Jadi ketika akan pembelajaran daring, beritahulah orang tua, sehingga orang tua pun nanti akan memahami lah begitu, atau memaklumi. Sedang belajar ya mestinya ketika nanti orang tua membutuhkan bantuan ya setelah belajarnya selesai begitu. Kemudian yang keempat, agar belajarnya menjadi efektif adalah berikan hadiah kepada dirimu sendiri. Misal di sini saya mencontohkan dengan berrefreshing. Nah, refreshing ini jangan identik terus jalan-jalan ya, atau sesuatu yang bisa menyegarkan kembali gitu. Ini kan macamnya banyak sekali itu, tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, tapi mungkin dengan, kalau yang perempuan mungkin nonton drakor. Nah, ini mungkin bagian dari bentuk refreshing itu, menyegarkan kembali gitu. Atau mungkin yang laki-laki ya sukanya apa begitu. Nah ini kan macam-macam ya, atau dengan kumpul teman, kemudian makan bersama dan lain sebagainya begitu. Ini dalam bentuk untuk merefreshingkan kembali sebelum nanti kita belajar lagi. Kemudian yang kelima, belajarlah secara berkala atau berkali-kali. Artinya ada semacam jeda gitu ketika belajar. Jangan belajar itu kemudian kalian kayak tadi di awal saya sebutkan dengan diforsir dalam waktu yang cukup lama sehingga otak pun menjadi lelah dan nanti malah berpengaruh dengan kesehatan. Nah, sehingga kalian bisa melakukan semacam strategi dalam belajar, yaitu sering tapi dengan waktu yang sebentar, misalkan 15 menit
setelah barangkali bangun tidur, setelah sholat subuh misalkan, nanti 15 menit setelah sholat asar, ataupun nanti setelah sholat isya dan sebagainya. Ini kalian bisalah mencari waktu-waktu yang memang strategis atau mudah untuk berpikir. Nah tentu ini setiap orang beda-beda ya. Yang jelas ketika belajar janganlah kita memforsir, tapi lebih baik sedikit namun sering begitu. Kemudian yang keenam, menemukan gaya belajarmu sendiri. Ini juga salah satu strategi belajar efektif. Jadi gaya belajar seseorang kan jelas berbeda-beda itu. Ada yang belajar itu harus dengan suasana yang tenang. Jangan ada yang ribut atau berisik sehingga apa yang sedang kita baca atau kita pahami mudah masuk ke dalam otak kita. Itu satu ya gaya belajar. Mungkin ada juga gaya belajar itu harus mendengarkan dari orang lain. Berarti itu bersifat auditori gaya belajarnya. Ada juga yang harus dengan visual, dengan membaca atau peta konsep dan sebagainya itu. Mungkin barangkali ada yang belajar harus dengan sambil ngemil atau makan begitu. Mungkin ada juga yang dengan harus suara mendengarkan musik misalkan. Nah ini kan berbeda-beda ya setiap siswa tentunya. Maka silakan kalian dapat mencari bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan cara kamu mudah dalam menyerap ilmu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, agar belajar itu menjadi efektif, kalian tidur dan istirahat yang cukup. Ini kayak tadi, jangan forsir belajar, tapi juga harus tidur atau istirahat yang cukup. Nah, namun jangan kebanyakan tidur. Mestinya pembelajarannya itu dimulai jam 8, mestinya kalian sudah bersiap dari sebelum jam 8 gitu. Sehingga nanti tidak ketinggalan begitu. Karena waktunya kan hanya 60 menit. Nanti setelah 1 jam sudah ganti dengan guru yang lain atau pelajaran yang lain. Maka kalian harus istirahat yang cukup sehingga di keesokan harinya pun siap untuk menerima pelajaran baru. Kemudian yang kedelapan adalah fokus dengan pelajaranmu. Bahwa fokus itu juga menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita itu ingin memahami satu materi. Kalau kita nggak fokus, maka akan sulit untuk dapat menyerap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sumbu ini. Maka fokus itu kunci utama juga ya dalam belajar efektif. Yang kesembilan adalah gunakan teknik Pomodoro ini. Ini teknik apa ini ya? Ini teknik yang mungkin baru mendengar begitu ya. Jadi ini salah satu teknik ketika belajar itu kalian memberikan durasi. Misal ketika kalian sedang membaca, berikan durasi atau alarm 30 menit katakanlah. Maka ketika 30 menit alarm handphone berbunyi, maka apapun yang sedang dibaca harus istirahat itu. Harus berhenti. Katakanlah di setting berapa? 10 menit atau 15 menit istirahat dari aktivitas belajar. Nanti kalau sudah 15 menit misalkan istirahat, lanjutkan apa yang sedang dipelajari, dan itu butuh namanya konsistensi begitu. Nah itu salah satu teknik ya, teknik belajar. Jadi kita butuh waktu belajar berapa menit, 30 menit katakanlah. Ketika alarm berbunyi untuk istirahat, maka istirahat.
Ketika 15 menit selesai kita lanjutkan dan setel alarm lagi untuk 30 menit ke depan. Itu salah satu contohnya seperti itu. Dan ini jelas berbeda-beda ya, setiap orang membutuhkan waktu berapa menit untuk kuat di dalam belajarnya dan berapa lama istirahat yang dibutuhkan. Kemudian yang ke-10 adalah kerjakanlah tugas-tugas yang lebih mudah. Barangkali ada karakter siswa yang cenderung ingin mengerjakan yang mudah terlebih dahulu, nanti baru yang sulit di akhir-akhir. Atau barangkali ada yang cenderung ingin mengerjakan yang sulit terlebih dahulu, sehingga nanti ketika mengerjakan yang mudah akan terasa lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan juga mengerjakan yang mana lebih penting dan yang mendekati deadline atau batas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan 1 minggu waktu untuk mengerjakan tugas. Maka ketika 1 minggu ya dimanfaatkan untuk tugas-tugas yang memang pada hari atau 1 minggu setelahnya harus dikumpulkan. Kalau nanti menumpuk-numpuk di akhir tugas-tugas tersebut, satu cenderung lupa karena nggak ada yang mengingatkan. Yang kedua, menjadi malas atau rasa malasnya itu akan menjadi bertambah karena melihat tugas kimia belum, matematika belum, fisika belum, bahasa Indonesia belum, numpuk jadi satu seolah-olah menjadi yang sangat berat begitu. Maka di sini harus ada yang namanya skala prioritas, manajemen waktu, mana yang harus didahulukan, diutamakan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Karena tugas itu pun juga bagian dari penilaian. Karena selain ada ulangan harian, tengah semester, kemudian ada juga akhir semester dan lain sebagainya, penugasan itu pun menjadi salah satu bentuk penilaian dari Bapak Ibu guru, sehingga harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan ya jelas tidak ada nilainya dan nanti akan mempengaruhi nilai kalian di rapot. Nah, orientasi siswa yang lulus di SMA Negeri 1 Sumpu ini memang diutamakan supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga salah satu cara bisa masuk ke perguruan tinggi salah satunya bisa melalui jalur SMPTN, yaitu dengan nilai-nilai yang baik begitulah, nilai-nilai yang tinggi yang baik. Maka dari kelas 10 ini kalian harus punya program, punya rencana setelah lulus nanti saya mau kemana begitu. Ketika misalkan ingin kuliah dengan jalur SMPTN yang katakan itu jalur istimewa untuk siswa-siswa yang berprestasi, maka kalian dari sekarang itu harus bisa memotivasi diri di mapel apa saja kalian harus lebih diprioritaskan. Nah, ini dalam rangka berkaitan dengan mensiasati bagaimana supaya tugas-tugas itu dapat dikerjakan dengan baik dan akhirnya nilainya pun menjadi baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, janganlah lupa untuk tetap berolahraga dan bersosialisasi dengan teman. Jadi selama pembelajaran daring, barangkali ada dalam satu kali 36 siswa yang tidak mengenal semuanya. Adapun mengenal itu pun ya bagaimana wajahnya dan seterusnya mungkin tidak tahu. Maka tetaplah untuk bersosialisasi, tanya jawab dengan teman, apa yang diberikan oleh guru tadi, kalian aktif untuk bertanya, jangan terus diam, terus cuek, tidak peduli dan sebagainya. Ini tentu menjadikan belajar kalian itu kurang efektif. Ya, itu kurang lebihnya untuk 11 strategi yang bisa kami hadirkan. Tentu bukan harus semuanya ya, mana yang kiranya itu kalian itu paling cocok untuk bisa diterapkan di pembelajaran daring. Mungkin itu
itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sehingga silakan kalian barangkali sudah menyiapkan pertanyaan agar bisa disampaikan. Nanti kita berdiskusi. Silakan. Baik, sangat jelas sekali informasi yang diberikan dari Bapak Nurholis Anasuha, sangat lengkap sekali dan detail sekali. Dan topik yang diberikan pastinya sangat bermanfaat untuk adik-adik semua karena selama ini sedang menghadapi masa PJJ yang sangat rentan dengan kejenuhan. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Pak. Atas nama Ananda Laswardi dari kelas 10 MIPA 5 yang ingin bertanya mengenai selama pandemi SMA Negeri 1 Sumpio pernah melakukan pembelajaran tatap muka apa tidak? Ya, ini saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Laswardi tadi ya dari 10 MIPA 5. Bahwasanya kebijakan pembelajaran tatap muka ini tidak serta-merta diputuskan oleh satu pihak, artinya dari sekolah saja. Namun juga dari pihak luar, salah satunya misalkan Dinas Pendidikan Provinsi ataupun cabang Dinas Pendidikan atau Ketua Satgas Covid Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Bupati. Apalagi kita ini adalah sekolah negeri, maka segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Maka ketika pemerintah memang belum mengizinkan pembelajaran tatap muka, kita tidak berani untuk mendatangkan siswa dalam jumlah banyak. Meskipun di awal-awal kita pun sudah menyiapkan bagaimana skenario pembelajaran tatap muka. Namun karena kondisi yang memang kurang begitu mendukung, kita tidak bisa memaksakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi jawabannya adalah belum pernah diadakan pembelajaran tatap muka. Begitu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai cara efektif untuk belajar bagi pelajar yang sulit menerima pembelajaran secara visual. Mungkin lebih susah untuk memahami kalau untuk secara visual. Ya. Sedangkan di masa pandemi semuanya kan lewat PJJ Pak. Jadi ya. Gimana triknya? Terima kasih. Baik, ini kembali kepada gaya belajar ya. Bahwasanya gaya belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, visual auditori, ada juga yang kinestetik. Ini sesuai dengan kebutuhan belajar atau minat atau profil belajar kalian. Ini berbeda-beda. Nah, maka ketika ada karakter siswa yang katakanlah memang cenderung untuk pembelajaran itu secara visual dan sulit menerima, maka kalian harus menemukan gaya belajar yang lain. Apabila dengan gaya belajar visual itu sulit untuk menerima, maka kalian bisa menemukan cara yang lain. Biasanya kalau visual itu misalkan hanya sekedar membaca ya atau materi yang diberikan oleh guru, itu kan visual itu. Jadi setiap hari itu hanya diberikan materi tanpa penjelasan misalkan begitu. Ini terus terang saja kalau saya pribadi pun ketika seperti itu jenuh sekali itu. Jadi apalagi sampai berlembar-lembar begitu ya yang harus dibaca tanpa ada penjelasan. Maka kalau itu dikembalikan kepada bagaimana kalau saya mengalami sendiri hal seperti itu, maka langkah yang dapat saya lakukan adalah yang pertama bertanya kepada teman. Karena apa yang diterima oleh teman atau yang disampaikan oleh guru ini pun akan sama dengan yang diterima oleh teman satu kelas. Maka yang pertama adalah bertanya kepada teman atau dalam istilah pendidikan adalah tutor sebaya. Meminta penjelasan dari teman. Kemudian ketika barangkali dari teman itu kita belum cukup untuk bisa memahami materi, kita bisa memanfaatkan media yang lain, misalkan dengan mencari penjelasan di YouTube misalkan, atau mungkin di Google dan lain sebagainya.
Kalau saya pribadi ketika menerima materi kemudian tidak begitu memahami, selain bertanya kepada teman adalah mencarinya di YouTube ataupun di Google begitu. Itu salah satu strateginya seperti itu yang dapat mungkin saya jawab seperti itu. Karena kalau kita hanya diam tanpa ada usaha, ya yang kita pahami ya hanya itu saja, tidak bertambah begitu. Mungkin seperti itu untuk jawaban singkatnya. Ya, baik Pak Nurholis, terima kasih. Ya. Intinya juga harus bisa mengenali ya Pak, style belajar seperti apa yang paling bikin mudah paham terhadap suatu materi. Kadang ada yang sambil dengan mendengarkan musik atau membuat catatan kecil, atau ada yang mendengarkan penjelasan langsung dan lain-lain. Yang penting harus menggali bagaimana caranya agar kita paling nyaman dalam belajar. Kemudian menyambung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ahmad Roif Nurzaki dari kelas 10 IPS 2 yang bertanya mengenai bagaimana caranya atau triknya apabila ada pembelajaran kelompok padahal sedang masa pandemi dan PPKM, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana ketika ada penugasan kelompok ya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Ketika kita memang bisa untuk bertemu, maka silakan kalian bertemu tapi tetap dengan protokol kesehatan. Memang kan prosedurnya seperti itu, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila memang tidak bisa bertemu, bisa dilakukan secara daring, yaitu misalkan dengan via WhatsApp atau grup kelas. Maka ketika ada pengelompokan berkaitan dengan penugasan, ketika ada penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, yang pertama adalah apa tugasnya. Misalkan berkaitan dengan membuat semacam, kalau kemarin saya membuat penugasan kelompok itu adalah membuat semacam bagan atau peta konsep dakwah Rasul di Mekah. Nah, ini salah satu strategi di dalam memudahkan cara belajar. Memang di situ pengelompokan, katakanlah ada 5 siswa dalam satu kelompok, maka satu siswa itu dibagi, dia jatahnya mencari apa, di bagian mana. Jadi misalkan dicontohkan di situ, misalkan bagaimana ketika dakwah Rasul, strategi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu mencari yang bagian itu. Nanti yang kedua, bagaimana ketika dakwah Rasul secara terang-terangan. Nanti ada satu siswa mencari yang tugas itu. Terus ada juga mungkin yang bagaimana tanggapan atau respon dari orang-orang kafir Quraisy ketika menerima dakwah atau adanya dakwah dari Rasulullah. Itu dibagi, silahkan. Nanti disetorkan kepada, katakanlah sebagai yang mau berkorban lebih banyak, yaitu membuat semacam bagannya. Nanti kalau sudah selesai, tinggal barangkali difoto dan di-share kepada teman-teman, kira-kira sepakat atau tidak jika bentuknya seperti ini. Itu strategi yang barangkali bisa saya contohkan, meskipun banyak juga strategi-strategi yang lain yang mungkin bisa diterapkan. Mungkin seperti itu untuk contohnya. Terima kasih, contohnya baik sekali Pak tentang strategi penugasannya. Jadi dibagi ya Pak, misal total berapa anak, nanti dibagi berapa bagian, mencari masing-masing materi ya Pak ya. Nanti ada salah satu yang seperti editor untuk menjadi tugas itu menjadi lengkap. Jadi tidak ada alasan ya Pak kalau meskipun penugasannya kelompok, masih PPKM nggak bisa ketemu, nggak ngerjain tugas. Karena pasti selalu ada cara dan celah kalau kita mau berusaha dan belajar. Yang selanjutnya dari Ananda Wisnu Aji Prabowo yang bertanya mengenai cara menghilangkan kejenuhan saat daring. Karena biasanya kalau sudah jenuh ujung-ujungnya main sosmed Pak, atau kalau enggak malah buka-buka YouTube dan yang lainnya. Monggo Pak dijelaskan. Baik, Gimon.
menghilangkan rasa jenuh ini juga bisa apabila itu nanti itu terjadi pada saya pribadi pun, karena 9 bulan ini pun saya pembelajaran secara daring itu. Ketika mengikuti pembelajaran di Kemendikbud, tentu rasa jenuh itu juga sering itu. Sudah tugasnya banyak, waktunya juga mepet semua, berbenturan dan sebagainya, itu sering menimbulkan rasa jenuh. Dan ketika kemarin sempat bertanya kepada siswa, dan itu pun sebagian besar yang dialami yaitu rasa jenuh. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, yang pertama adalah menghadirkan motivasi terlebih dahulu, baik motivasi intrinsik ataupun yang ekstrinsiknya itu. Kalau motivasi intrinsik itu kan sesuatu yang muncul dalam diri. Kalian bisa memulai dengan sebuah perenungan di masa lalu ataupun apa yang ingin kita capai di masa depan. Karena apa yang kita lakukan saat ini pun nanti akan berdampak di masa depan. Bukan kita memikirkan masa depan, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu untuk masa depan begitu. Maka itulah bentuk yang bisa kita hadirkan dalam diri kita sebagai motivasi intrinsiknya. Kalau motivasi ekstrinsik itu ada sesuatu yang apa yang dapat dari luar diri kita yang dapat mendorong kita itu berubah menjadi baik. Itu yang pertama, motivasi. Yang kedua, lakukanlah semacam penyegaran, karena rasa jenuh itu butuh semacam penyegaran, refreshing terhadap diri sendiri, bisa dengan berkumpul dengan teman, jalan-jalan, atau makan makanan kesukaan, senam mungkin ya Pak, senam barangkali, dan lain sebagainya. Itu kembali ke individu masing-masing tentunya, karena kita tidak bisa menyamakan antara satu orang dengan yang lain. Bersepeda ya Pak, seperti Pak Nur. Bersepeda juga termasuk salah satunya itu. Ya, begini mungkin Pak mancing Nur, dan sebagainya. Ini ada pertanyaan, ini pertanyaan yang terakhir Pak Nur. Nggih, monggo. Dari As-Sahra Nur Asisah. As-Sahra nggih. Kelas 10 MIPA 4, izin bertanya Pak. Bagaimana cara menghadapi ibu bapak guru senior yang terkadang saya itu menjadi grogi? Ya. Grogi atau gugup itu bisa berawal dari adanya rasa kurang percaya diri. Nah, maka ketika barangkali kita ingin menanyakan sesuatu kepada bapak ibu guru yang senior, katakanlah ada perasaan malu, grogi atau bahkan takut begitu, namun itu hal yang sangat penting harus kita tanyakan dan membutuhkan jawaban, maka kalian bisa meminta kepada teman yang barangkali memang sudah terbiasa berinteraksi dengan guru tersebut. Katakanlah saya membutuhkan suatu jawaban, tapi karena saya malu untuk bertanya, saya minta kepada ketua kelas, tolonglah ini tanyakan. Itu bisa salah satu contoh strateginya seperti itu. Yang kedua adalah selain untuk menghilangkan rasa grogi tadi, ya harus memaksa diri. Ada keberanian. Lagian bapak ibu guru juga mau ngapain sih gitu kan, nggak mungkin akan melukai atau menyakiti atau apa, kan tidak gitu. Atau mungkin itu perasaan ketika di SMP ya barangkali. Kalau di SMA Sumpyo ini kami jamin semuanya itu baik, semuanya itu welcome dan terbuka dengan siswa-siswanya, dan semuanya itu juga untuk tujuan kebaikan bersama. Jadi hilangkanlah rasa grogi, rasa gugup itu supaya kalian dapat belajar dengan maksimal. Ya, mungkin pada prinsipnya berarti kita harus percaya diri begitu. Percaya diri. Ya. Percaya diri, harus minum anget begitu ya. Ya. Supaya nanti lebih keringat dan lebih semangat. Ya. Dan juga mungkin menganggap bahwa walaupun guru senior juga tetap sama-sama manusia ya Pak. Iya, begitu. Jadi nggak usah takut begitu. Iya. Ya, guru juga manusia ya Pak. Ya. Baik, karena waktu yang harus memisahkan kita di dalam kegiatan MPLS yang terakhir ini, saya tetap semangat begitu ya, semangat pagi meskipun di waktu siang. Dan motivasi dari saya adalah berubahlah dari sekarang, karena apa yang terjadi di
di esok hari pada diri kalian adalah hasil dari cara kalian berpikir saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.